Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 19. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika saudara karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, renungan pagi hari ini saya berjudul tetap tenang walau dipersalahkan. Sudah ada sebuah kisah. Beberapa tahun silam ada sebuah kejadian seorang mahasiswa yang menyampaikan Injil Kristus di sekitar daerah yang sangat rawan kenakalan dan kejahatan anak-anak mudanya. Dan mahasiswa ini bertemu dengan segerombolan anak muda yang menunjukkan sikap permusuhan. Dan salah satu gerombolan tadi berkata, "Tikus kau," sambil mencengkeramnya. "Aku sedang berpikir ingin meremukkan rahangmu," kata seorang gerombolan tadi. Lalu pemuda ini berkata, "Sobat," sautnya, "jika hal itu benar-benar dapat membantumu lega dan membuat saya bukan tikus, lakukanlah dan remukkan rahang saya." Ternyata saudara, rahang mahasiswa ini tidak jadi diremukkan dan gerombolan itu pun pergi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tanggapan tenang dari mahasiswa tadi terhadap ancaman tersebut sangatlah tepat. Dan itu juga serupa dengan cara Kristus. Petrus menyatakan bahwa ketika Tuhan kita, Yesus Kristus, dicaci maki, Ia tidak membalas. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pernyataan iman kita kepada Allah yang adil dan berkuasa itu akan mengalami ujian dan keadaan-keadaan yang sangat pahit bila kita ditantang saat membela kebenaran. Bila kita menyerang kembali, berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jika kita mengikuti teladan Yesus, berarti kita bersandar kepada kuasa Allah. Mari saudara, pagi hari ini kita senantiasa mengikuti teladan daripada Kristus. Dia dicaci maki, Dia dilecehkan, tetapi Dia tidak membalasnya. Justru Dia berdoa kepada Bapa, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, seperti Dialah tindakan kita. Seharusnya kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita dan berdoa kepada Allah untuk mereka, supaya mereka juga hatinya dibukakan oleh Tuhan, sehingga mereka juga boleh bertobat, menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan mereka semua juga menikmati kasih karunia itu. Karena itu biarlah kita senantiasa hidup seperti yang Tuhan mau. Amin.